على الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak Ibu hadirin hadirat para tulab santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dalam bahasan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan masuk kepada wasiat yang ke-30 di mana penulis rahimahullahu taala berkata, an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir semoga Allah Azza wa Jalla meridainya, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, man najah, apa keselamatan itu ya Rasulullah? Atau bagaimana bisa selamat ya Rasulullah? Atau apa hakikat keselamatan ya Rasulullah? Qal, maka Nabi SAW ketika ditanya bagaimana bisa selamat, ya, maka kata Nabi SAW, amsik alaika lisanak, amsik alaika lisanak. Kau bisa selamat dengan satu, tahanlah lisanmu. Kata Nabi, tahanlah lisanmu dari mengatakan perkataan yang buruk. Ya, jagalah lisanmu. Ini yang pertama. Yang kedua, wal yasa'ka baituk, wal yasa'ka baituk. Dan yang kedua kata Nabi, rumahmu memberikan ketenangan kepadamu. Rumahmu memberikan ketenangan, kelapangan kepadamu. Hendaknya rumahmu memberikan ketenangan kepadamu, memberikan kelapangan. Yang ketiga kata Nabi SAW, wabki ala khati'atik, dan hendaklah engkau menangis atas dosa dan kesalahan yang kau lakukan. Hendaklah engkau menangis atau menangisi dosa, kesalahan yang engkau lakukan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Tabrani, dan lain-lainnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah wasiat yang sangat agung dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menjelaskan kepada kita, umatnya,
jalan keselamatan. Dan kita semua ingin selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan betapa butuhnya umat ini mengetahui wasiat-wasiat yang seperti ini. Ya. Agar mereka semua selamat. Selamat yang paling besar, selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Karena kita semua atau seluruh manusia selain daripada para nabi dan rasul, semuanya terancam dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Dan tidak seorang pun dari kita yang mengetahui apakah kita akan selamat dari azab Allah Azza wa Jalla atau tidak. Makanya selamat dari azab Allah itu adalah kemenangan yang besar. Tidak ada kemenangan di atas itu. Ya. Keberhasilan yang paling tinggi, tidak ada lagi keberhasilan di atas itu. Selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengannya kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhzih 'anil nar", siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah orang yang menang, orang yang beruntung, orang yang berhasil, orang yang selamat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW. Dan pertanyaan mereka adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang mungkin orang-orang hari ini sedikit yang akan menanyakan tentang masalah ini. Yaitu masalah selamat dari azab Allah di dunia dan di akhir. Ya. Orang-orang hari ini banyak bertanya tentang apa? Tentang bagaimana caranya kaya. Bagaimana caranya memiliki rumah mewah. Memiliki kendaraan mewah. Usaha yang besar. Sedikit orang-orang yang menanyakan bagaimana caranya agar saya bisa selamat dari azab Allah, dari murka Allah di dunia dan di akhir. Makanya oleh karena itu kita butuh mengetahui hadis-hadis semacam ini. Karena para sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling gigih di dalam menimba ilmu. Mempelajari ilmu agama. Kenapa? Karena mereka ingin selamat. Ingin bahagia. Dan untuk itu butuh ilmu. Dan ilmunya ada di tangan Nabi SAW. Makanya mereka datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi SAW. Di antara sahabat ada yang datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang akan membawaku ke sorga, menjauhkanku dari neraka." Di antara sahabat juga ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Amalan apakah yang paling utama?" Di antara sahabat juga ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang apabila aku kerjakan aku dicintai oleh Allah dan aku juga dicintai oleh manusia." Pertanyaan sahabat seputar ini. Ya, karena mereka memang betul-betul menginginkan keselamatan, kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan ada 3 jalan keselamatan. Ada 3 jalan keselamatan. Yang apabila kita melakukan, mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini, maka kita betul-betul
akan meraih keselamatan, akan meraih keberhasilan, kesuksesan. Yang pertama kata Nabi SAW kepada sahabat ini adalah amsik alaika lisanak. Amsik alaika lisanak artinya tahanlah lisanmu. Ya, tahanlah apa? Lisanmu. Yaitu jagalah lisanmu. Jaga lisanmu dari apa? Dari mengatakan perkataan yang dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Perkataan-perkataan jorok, kotor. Perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tahan. Kenapa Nabi SAW menyuruh sahabat ini untuk menjaga lisannya, menahan lisannya? Karena lisan, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu seperti komandan kedudukannya bagi tubuh, seperti komandan bagi anggota-anggota tubuh lainnya. Lisan itu kedudukannya bagi tubuh seperti kepala, komandan. Ya, bagi anggota-anggota tubuh lainnya. Maka jika seandainya komandannya lurus, komandannya baik, maka prajuritnya, pasukannya juga akan ikut apa? Akan ikut baik. Namun kalau seandainya komandannya buruk, maka pasukannya juga akan ikut apa? Ikut buruk. Maka lihatlah orang-orang yang buruk lisannya, yang kotor lisannya, yang tidak bisa menjaga lisannya, menahan lisannya, amalannya pasti buruk. Amalannya pasti buruk. Kenapa? Karena lisan, seperti yang tadi kita katakan, dia seperti komandan. Ya, bagi anggota-anggota tubuh. Dan yang mengatakan ini adalah Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, "Idza asbah ibnu Adam," apabila anak Adam berada di waktu pagi, "fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Maka sesungguhnya anggota-anggota tubuhnya, ya, tukaffirul lisan. Maksudnya tukaffirul lisan, tunduk dan patuh kepada lisan. Ya. Tunduk dan patuh kepada apa? Lisan. Fatakul, maka karena anggota badan ini tunduk, patuh, ya, kepada lisan, maka anggota-anggota badan ini pun berkata kepada lisan. Kata mereka, ittaqillaha fina, wahai lisan, hendaklah engkau takut kepada Allah Azza wa Jalla demi kami. Takutlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla demi kami. Fa innama nahnu bika, sesungguhnya kami ini tergantung engkau. Kami ini tergantung engkau. Fa in istaqamta istaqamna, jika seandainya engkau lurus, engkau baik, maka kami pun juga akan ikut lurus dan baik. Wa in wajasta wajajna, namun jika engkau menyimpang, maka kami juga akan ikut apa? Menyimpang. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah yang menginginkan keselamatan untuk menahan lisannya, menjaga lisannya. Menjaga lisannya dari apa? Dari gosip. Menjaga lisannya dari apa? Dari ghibah. Menjaga lisannya dari apa? Mengucapkan perkataan yang batil. Menjaga lisannya dari namimah, memfitnah. Menjaga lisannya dari mencaci, menyombongkan diri, menghina orang, mencela orang.
Jaga lisan. Ya. Sehingga apabila kita telah menjaga lisan kita, bahkan kita menjamin lisan kita tidak mengatakan perkataan yang buruk, hanya mengatakan perkataan yang baik dan diridhai oleh Allah, ketahuilah bahwasannya Nabi SAW akan jaminkan untuk kita surga. Orang yang bisa menjamin lisannya tidak mengatakan kecuali perkataan yang baik, Nabi SAW akan jaminkan untuknya apa? Surga. Kenapa? Karena ketika dia bisa menjaga lisannya dengan baik, lisannya lurus, maka anggota-anggota badannya akan ikut baik dan lurus. Maka Nabi SAW jaminkan untuknya apa? Surga. Karena perbuatannya semuanya akan baik. Karena lisannya baik. Sehingga Nabi jaminkan surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Kata Nabi SAW, "Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Siapa yang menjaminkan untukku, dia jaminkan untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku akan jaminkan untuknya apa? Surga. Aku akan jaminkan untuknya apa? Surga. Ini jaminan dari Nabi SAW. Jaminkan kepadaku, kata Nabi, lisan kalian tidak akan mengatakan kecuali yang baik, dan jaminkan kepadaku kemaluan kalian, bahwa kalian akan menjaganya dan tidak akan melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Aku jaminkan untuk kalian apa? Surga. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW juga mengatakan, "Man waqahu Allahu syarra ma baina lihyaihi." Siapa yang Allah jaga dari keburukan apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu lisannya, dan keburukan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka siapa di antara kita yang siap untuk memberikan jaminan itu kepada Rasul, sehingga dia mendapatkan jaminan dari manusia as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan ucapannya, orang yang sangat amanah, al-amin, as-sadiq, orang yang amanah lagi jujur. Ya, Nabi akan jaminkan untuknya surga. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, orang-orang yang bisa menjaga lisannya, menahan lisannya dari mengatakan perkataan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu kebaikan. Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu kebaikan. Allah akan berikan kemudahan kepadanya untuk melakukan kebaikan. Ya. Karena buah dari menjaga lisan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dari hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini adalah hadis yang sangat azim sekali. Di mana Mu'adz pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang membawaku ke surga, menjauhkanku dari neraka. Beritahukan kepadaku amalan apa itu yang akan membawaku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Jadi yang ada di benak para sahabat Nabi SAW, surga, neraka, surga, neraka. Tapi dunia bagaimana Ustaz? Dunia yang mereka pikirkan juga. Cuman tidak seperti orang-orang hari ini memikirkan dunia. Ya. Karena mereka tahu dunia ini adalah tempat persinggahan. Dunia ini bukanlah kampung keabadian, bukanlah kampung halaman. Ya. Mereka hidup di dunia ini hanya sementara.
Maka mereka tidak mau mengorbankan kehidupan yang abadi untuk kehidupan yang sementara. Kesenangan yang abadi untuk kesenangan yang sementara. Ya. Mereka lebih memilih ya kebahagiaan yang abadi yang tidak akan pernah putus-putus. Kehidupan yang abadi yang tidak akan ada mati-matinya. Itu kehidupan akhirat. Nah, mereka bertanya kepada Nabi SAW. Amalan apa yang akan membawaku ke surga dan amalan mana yang akan menjauhkanku dari neraka. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, Nabi puji pertanyaannya ini dengan mengatakan laqad sa'alta an azim. Sungguh kau benar-benar telah menanyakan sesuatu yang besar. Apalagi pertanyaan yang lebih besar daripada pertanyaan seputar surga dan neraka. Karena itulah tempat kembali manusia. Kita ini, seluruh manusia akan kembali ke salah satu dari dua tempat ini. Kalau tidak surga, maka ia adalah neraka. Ya. Dan surga dan neraka itu lebih dekat dengan kita, kata Nabi SAW, daripada apa? Daripada tali sendal kita dengan kaki kita. Subhanallah. Surga dan neraka itu lebih dekat dengan kita daripada dekatnya tali sendal kita di kaki kita. Maka bagaimana kita tidak memikirkan surga dan neraka itu? Dia sangat dekat sekali. Kita mati, khalas. Surga atau neraka. Ya, tempat kembali kita. Maka Nabi mengatakan, sungguh kau benar-benar telah menanyakan pertanyaan yang sangat besar sekali. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Dan sesungguhnya ini, pertanyaan ini, jawaban untuk pertanyaan ini, benar-benar sangat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan apakah itu yang akan membawa manusia masuk ke dalam surga dan jauh dari neraka? Nabi menyebutkan 5 rukun Islam. 5 rukun Islam. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, salat, zakat, puasa, haji. Ini menunjukkan bahwa 5 rukun Islam ini wajib diperhatikan oleh setiap muslim dan muslim. Wajib untuk mereka kerjakan dengan sebaik-baik. Karena ini yang akan membawa mereka ke surga, menjauhkan mereka dari apa? Dari neraka. Lalu setelah itu Nabi SAW mengatakan kepadanya, wahai Mu'adz, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kata Mu'adz, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Maka Nabi SAW menjawab, pintu-pintu kebaikan itu adalah kau bangun tengah malam, ya, kemudian kau sholat, kemudian kau bersedekah. Artinya lakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian setelah itu Nabi kembali bertanya, wahai Mu'adz, maukah kau kutunjukkan pokok segala urusan, tiangnya dan puncaknya? Kata Mu'adz, bala ya Rasulullah, pokok segala urusan, kata Nabi, adalah Islam. Pokok segala urusan di dunia ini bukan duit, bukan jabatan, bukan aset, tapi Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu Nabi SAW bertanya lagi kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, ala adulluka bimilaki dzalika kullih? Wahai Mu'adz, maukah kau aku beritahukan kunci untuk bisa melakukan itu semua? Kunci untuk bisa melakukan itu semua. Melakukan amalan yang masukkan ke surga, menjauhkan dari neraka, membuka pintu-pintu kebaikan, melakukan mendapatkan pokok segala urusan, kemudian mendirikan tiangnya, kemudian sampai kepada puncaknya. Kau mau tahu enggak kuncinya apa untuk bisa mendapatkan itu semua, melakukan itu semua? Kata Mu'adz, bala ya Rasulullah, aku mau tahu ya Rasulullah, apa kuncinya ya Rasulullah? Maka Rasul mengambil lidahnya. Rasul mengambil lidahnya, kemudian mengatakan kepada Mu'adz, takuffa alaika haza. Hendaklah kau menahan lidahmu ini, kata Nabi, dari mengatakan perkataan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kuncinya. Makanya kalau ada kita malas beribadah, sulit melakukan kebaikan, ya, bahkan kita senang dan mudah membuka pintu-pintu keburukan, maka hendaklah kita mengintrospeksi lidah kita. Apa sih yang sudah dilakukan oleh lidah ini?
di lidah kita telah melakukan kesalahan. Ya. Apabila kau berhasil menahan lidahmu ini, lisanmu ini, kata Nabi SAW, kau akan bisa melakukan itu semua. Kau akan membuka pintu-pintu kebaikan. Tapi kalau tidak, kau tidak akan bisa melakukan itu semua. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Lihatlah hari ini. Bagaimana orang-orang tidak bisa mengontrol lisan. Ya. Lisannya sibuk membicarakan hak-hak kaum muslimin. Kehormatan kaum muslimin. Ya. Menggunjing, memfitnah, menggosip, dan lain sebagainya. Ya. Lantas bagaimana orang-orang ini akan mampu melakukan kebaikan sementara lidahnya tidak dia jaga, tidak dia kontrol. Yang ada karena lidahnya yang tidak bisa atau lisannya yang tidak bisa dia kendalikan, membawanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, maka dia hanya akan dibawa oleh lisannya, digiring oleh lisannya menuju neraka Allah Azza wa Jalla. Ya, menuju neraka Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang paling banyak membawa manusia ini masuk ke dalam neraka selain daripada kesalahan lisannya, dosa lisannya. Dalam hadis yang sahih disebutkan ketika Nabi SAW ditanya an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Wahai Rasulullah, apa yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam neraka? Maka Nabi SAW mengatakan dua. Yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam neraka dua. Al-fam, yang pertama adalah lidah, kata Nabi. Lisan, mulut. Yang kedua adalah al-faraj, kemaluan. Inilah yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan ini adalah hadis-hadis yang mengerikan. Yang seharusnya membuat kita apa? Membuat kita betul-betul berusaha untuk menjaga lisan kita dari mengucapkan perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan wa innal abda la yatakallamu bil kalimah, dan sesungguhnya ada hamba yang dia benar-benar mengucapkan satu kalimat. Ya, satu kalimat. Min sukhtillah, dan satu kalimat yang dia ucapkan itu adalah kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulki laha balan. Ketika dia mengucapkannya, dia tidak mempertimbangkannya. Dia tidak memperhatikannya bahwasanya ini kalimat walaupun singkat, tapi dia adalah kalimat yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak peduli. Dia ucapkan. Kata Nabi SAW, gara-gara itu yahwi biha au yuhwa biha fi jahannam. Gara-gara satu kalimat saja, dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Dalam riwayat yang lain, yahwi biha finnari ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Dia jatuh ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla yang luasnya yang lebih jauh daripada timur dan barat. Dijatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara satu kalimat. Bayangkan satu kalimat. Bagaimana dengan orang yang mengucapkan ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan jutaan kalimat. Ya, satu kalimat yang dimurkai oleh Allah dapat memasukkan seseorang ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Jaga lisan sebelum dia apa? Sebelum dia lepas. Karena menjaganya, mengikatnya sebelum lepas, ini lebih mudah daripada mengikatnya setelah dia apa? Dia lepas. Lihatlah lisan ini ketika dia sudah mulai berbicara, sulit bagi kita untuk mengontrolnya. Tapi sebelum dia berbicara, mudah bagi kita untuk apa? Mengontrolnya, mengekang. Ya. Dan lihatlah bagaimana orang-orang hari ini tidak memperdulikan apa yang keluar dari mulutnya. Benar-benar hanyut
di dalam omongan-omongan, ucapan-ucapan yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan itu semua pada akhirnya memasukkannya ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat 42-45. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada kita sebab manusia masuk ke dalam neraka. Ketika penghuni sorga dan penghuni neraka berbicara. Penghuni sorga bertanya kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kenapa kalian berada di dalam neraka ini? Qalu, maka dijawab sama penghuni neraka. Qalu lam naku minal musallin. Kata mereka, kami masuk ke dalam neraka Saqar ini karena dahulu di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik. Kami meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Lam naku minal musallin. Kemudian yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Dahulu di dunia kami tidak memberi makan orang miskin. Kami hanya menyibukkan diri kami dengan apa? Dengan perut kami. Kami tidak pernah peduli sama orang-orang miskin. Wa kunna, yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan dahulu di dunia kami ini hanyut bersama dengan orang-orang yang hanyut di dalam omongan perkataan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami dahulu di dunia hanya sibuk duduk bersama orang-orang yang tidak bisa mengontrol lisannya. Orang-orang yang membicarakan kebatilan, orang-orang yang mengucapkan perkataan yang diharamkan oleh Allah. Kami duduk bersama mereka. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah duduk bersama orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Jangan pernah duduk di majelis orang-orang yang suka menggibah. Orang-orang yang ucapannya ucapan kotor. Jangan pernah duduk. Karena sesungguhnya orang ini mengatakan, kunna, kami dahulu bersama dengan orang-orang yang lisannya jorok, buruk, batil. Kami duduk bersama mereka dahulu. Ya. Kalau seandainya kita berada dalam majelis di mana orang-orang di situ menggibah, ya sudah, tinggalkan. Kalau kita tidak mampu untuk apa? Menasehatinya. Kalau kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan kita, maka tegakkan. Ingatkan mereka, ini gibah. Ini adalah perkataan yang batil. Ini adalah ucapan yang dimurkai, dibenci oleh Allah. Maka hendaknya kita beristighfar, bertaubat kepada Allah. Dan berhenti. Kalau seandainya kalian tidak mau, ya sudah, aku akan pergi meninggalkan majelis ini. Apa masalahnya? Keselamatan kita tidak bisa dibayar dan tidak bisa dinilai dengan apapun. Keselamatan kita dari azab neraka Allah Azza wa Jalla, itu adalah yang paling utama. Itu adalah yang paling besar, yang paling mahal. Maka jangan kita jual. Jangan kita gadaikan. Demi hanya sekedar untuk berteman-teman. Ya, untuk bisa tetap bersama dengan mereka. Jangan. Keselamatan kita dari neraka Allah itu yang jauh lebih penting dan lebih utama. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Mu'adz mendengar Nabi SAW mengatakan, kuffa alaika hadha, tahanlah lisanmu ini. Maka Mu'adz berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kata Mu'adz, anu akhudhu bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, kata Mu'adz, apakah kita ini akan disiksa, diazab oleh Allah Azza wa Jalla karena apa yang kita katakan, apa yang kita omongin? Apakah kita benar-benar akan diazab oleh Allah gara-gara perkataan yang keluar dari mulut kita? Seakan-akan, ya artinya bagaimana kalimat yang keluar dari mulut ini ternyata membawa kita masuk ke dalam apa? Neraka Allah Azza wa Jalla. Kita akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, sakilatka ummuk, malangnya ibumu wahai Mu'adz yang telah melahirkanmu. Sakilatka ummuk ya Mu'adz. Wa hal yukabbun nas ala wujuhihim fin nari illa hasaidu alsinatihim. Hal yukabbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah kau tahu bahwasanya manusia itu diseret di atas wajahnya di dalam neraka Allah Azza wa Jalla, melainkan itu
adalah akibat dari ucapan perkataan yang keluar dari mulutnya. Jadi manusia ini besok diseret di atas wajahnya di dalam neraka Allah, itu semua akibat dari perkataan yang keluar dari lisan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mulailah dari sekarang memperhatikan lisan, menjaga lisan. Kalau seandainya tidak ada perkataan yang baik yang akan kita ucapkan, maka lebih baik diam. Lebih baik diam. Jangan berbicara. Dan orang yang senantiasa mengawasi lisannya, mengontrol lisannya, maka dia akan selamat. Dan justru itu juga menunjukkan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu bahwa apa yang keluar dari mulutnya ditulis oleh malaikat Allah dan akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla nanti di mana? Di akhirat. Jangan kira apa yang keluar dari mulut kita ini ya pergi dan hilang. Tidak, ada malaikat yang menulis semua yang keluar. Allah Azza wa Jalla mengatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang dia lafazkan dari perkataan, ucapan, melainkan di sana ada raqibun atid yang senantiasa mencatat. Ya, kita semua akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Terhadap apa yang kita katakan, baikkah, burukkah, semuanya akan dihisab oleh Allah dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat lisan kita. Kalau seandainya yang akan diucapkan oleh lisan ini adalah baik, maka katakan. Tapi kalau seandainya buruk, maka tahan, diam. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik, kalau tidak apa? Kalau tidak diam. Kalau enggak perkataan yang baik, ya sudah diam. Udah diam aja. Enggak usah bicara. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mengawasi, mengontrol, menjaga, menahan lisannya dari apa-apa yang buruk, apa-apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau seandainya baik, maka ucapkan. Ucapkan. Seperti apa misalkan Ustaz? Ucapan yang baik. Seperti misalkan ucapan apa? Nasihat. Dakwah ilallah. Ya, mengajak orang untuk bersedekah. Atau memperbaiki hubungan manusia yang tengah berselisih. Kemudian kita bicara untuk memperbaiki hubungan mereka. Orang yang lisannya senantiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, ya, seperti yang tadi kita sebutkan, maka baginya pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan pahala yang besar itu adalah apa? Surga. Lihatlah di dalam surah An-Nisa ayat 114. An-Nisa ayat 114. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan, kata Allah, di dalam kebanyakan bisik-bisik mereka. Tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan bisik-bisik mereka. Tidak ada kebaikan sama sekali. Illa, kecuali man amara bisadaqah. Kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah. Kita bicara ini nyuruh orang untuk bersedekah, ngasih makan orang miskin, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim. Maka bicara. Baru di dalam ini terdapat kebaikan. Illa man amara bisadaqah. Kecuali orang yang menyuruh kepada sedekah. Au ma'ruf, atau menyuruh manusia kepada perbuatan ma'ruf. Au islahim bainan nas, atau untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, wa may yaf'al dzalika, maka siapa yang melakukan hal itu, ibtigha'a mardhatillah, murni mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka sungguh kami benar-benar akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Dan pahala yang besar itu adalah apa? Adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah, takutlah akan keburukan lisan kita. Ya, awasi lisan kita. Jangan biarkan dia lepas.
yang kemudian membawa dan menggiring kita menuju neraka Allah Azza wa Jalla. Bulatkan tekad, ya, bahwa lisan ini tidak akan mengatakan perkataan kecuali yang baik, kecuali yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seandainya tidak, maka lisan akan hanya membawa kita ke tempat-tempat kebinasaan dan kehancuran. Dan itu yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Dia pernah berkata suatu hari sambil memegang lidahnya. Dia mengatakan, inna hadza, sesungguhnya ini nih lidah, lisan, awradani syarral mawarid, akan membawaku ke tempat-tempat kebinasaan, kehancuran. Ya, kalau seandainya aku tidak apa? Tidak menjaganya, tidak mengontrolnya, tidak mengawasinya. Ya, kemudian lihatlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, sahabat Nabi SAW yang mulia, ahli Al-Quran. Suatu hari dia pernah mengambil lidahnya, lisannya, kemudian dia mengatakan, ya lisan, wahai lisan, kul khairan tagnam, ucapkanlah yang baik maka kau akan beruntung. Waskut an syarri taslam, diamlah engkau dari mengucapkan perkataan yang buruk maka kau akan selamat. Min qabli an tandam, sebelum engkau nanti menyesal di akhirat. Ya, sebelum nanti engkau menyesal di mana? Di akhirat. Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan, wallazi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadati dengan hak kecuali Dia. Ma ala zahril ardi min syai'in ahwaj ila tuli sijin min lisan. Tidak ada sesuatu apapun di permukaan bumi ini yang lebih butuh untuk dipenjara dalam waktu yang sangat lama, panjang, selain daripada lisan. Memenjara lisan untuk waktu yang panjang, bahkan sampai kita mati, itu lebih kita butuhkan daripada apa? Daripada banyak berbicara. Kenapa? Karena dengan kita menjaga lisan kita, maka kita akan masuk ke dalam surga, kita akan selamat, kita akan bahagia, kita akan tenang dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pagi ini mungkin cukup dulu sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini bermanfaat. InsyaAllah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan kembali. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.